hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang pantas untuk kita puji. Hanyalah Dia yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Tak terhitung nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kadang-kadang dalam keadaan musibah, orang banyak mengeluh. Tapi pada hakikatnya, kalaulah dia mengetahui sungguh di balik semua itu, ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang yang sudah nyata-nyata nikmat, bahkan Nabi menyebutnya sebagai nikmat. Tapi kadang-kadang ada orang yang kesal, seperti hujan. Awak nak pergi kerja, turun hujan. Yang turun itu kan rahmat Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyesalinya. Apa itu hujan ni awak nak pergi kerja? Itu satu hal yang tidak pantas. Allah memberikan sebagai sebuah nikmat, maka kita harus mensyukurinya. Tak mungkin bisa kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, sama-sama kita berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah hadirkan sebagai nikmat pula bagi kehidupan kita. Jadi kehadiran Rasul itu adalah nikmat bagi kita bersama. Kehadirannya lah yang membuat kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ada yang maha kuat yang harus kita sembah. Kehadirannya lah yang membuat kita tahu bagaimana cara menyembah Rabb yang menciptakan kita. Kehadirannya lah yang membuat kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka pantas kita untuk memperbanyak doa-doa baik untuk Dia sebagai bukti dan sebagai cara untuk membalas cinta beliau kepada kita. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian sirah nabawiyah, membaca penggalan sejarah dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ambil ibrah, yang harus kita ambil iktibar, karena setiap detik perjalanan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang syarat dengan pelajarannya. Dia bukanlah sekadar catatan sejarah, catatan angka, terjadi sesuatu tanggal ini, bulan ini, bukan hanya itu. Tetapi yang diperlukan adalah apa yang ada di balik peristiwa dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang kita bahas terkait dengan sirah kita itu adalah dimensi akidah sebagai pondasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dakwahnya di kota Madinah. Maka yang dilakukan oleh Nabi yang pertama sekali adalah tashih al-janibil aqadi ladas sahabah, meluruskan, membenarkan, tashih al-janibil aqadi, dari sisi akidah, keyakinan yang ada di kalangan para sahabat. Berarti banyak hal-hal yang menyimpang dari sisi akidah yang harus diluruskan,
Inilah yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketika mereka belum Islam, tentu saja mereka adalah bagian dari masyarakat jahiliyah yang hidup pada masa itu. Tetapi datanglah cahaya itu. Rasul membawa cahaya. Mereka-mereka yang mendapatkan hidayah lalu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ingin dirubah. Apa yang tertanam pada keyakinan mereka pada masa sebelum masuk Islam itu mesti diluruskan dulu. Sudah 2 poin yang kita bahas ketika kita sampaikan ini di Darul Hijrah. Yang pertama kemarin itu adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anin naqais. Allah itu maha suci dari semua bentuk kekurangan. Mausufun bil kamalat, disifati dengan segala macam bentuk kesempurnaan. Dia maha suci, la syarikalah, tidak ada satu bentuk kesyirikan pun, tidak ada satu bentuk tandingan pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin yang pertama yang sudah kita bahas. Yang kedua, wa annahu subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai' wa malikuhu wa mudabbiru amrih. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu, wa malikuhu, dia pula yang memiliki dan menguasainya, wa mudabbiru amrih, dia pula yang mengatur segala urusannya. Jadi dia yang menciptakan, maka kita ini adalah berada pada kuasa mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk kita, tidak ada satupun kita yang bisa protes. Kita hanya menerima. Dan alhamdulillah, hikmahnya Allah, hakimnya Allah, semua yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu pasti baik. Maka tidak ada yang ditetapkan Allah dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah untuk menzalimi hambanya. Wa mallahu bizallamin lil 'abid. Tidaklah Allah itu menzalimi siapapun di antara hambanya. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa saja, mungkin buruk dalam pandangan kita, tetapi yakinlah di balik itu semua akan ada kebaikan. Kadang-kadang dengan sesuatu yang kita anggap buruk itulah ternyata kita berubah menjadi baik. Sesuatu yang oleh pandangan sekilas kita itu tidak baik, ternyata yang tidak baik itulah yang pada akhirnya merubah kehidupan kita, karena dia yang mengatur semuanya. Mudabbiru amri, dia pula yang tidak ada pengatur alam ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah bukanlah karena Allah membutuhkan mereka, tapi karena mereka juga adalah makhluk Allah, di mana makhluk Allah harus menunjukkan ketaatannya pula kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah, maka mereka perlu pula untuk menunjuk kulli ni'mah daqqat aw azumat wa zaharat aw khafiyat fi hadzal wujud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah masdar kulli ni'mah. Dia sumber semua nikmat. Sumber semua bentuk nikmat, daqqat atau azumat, baik yang kecil maupun yang besar. Sebenarnya kalau kita bicara nikmat, mungkin tidak ada nikmat itu yang kecil. Sama dengan dosa, tidak ada dosa itu yang kecil.
Baik, tidak ada nikmat itu yang kecil jika kita memandang kebutuhan kita kepadanya. Coba cari mana nikmat yang kecil. Kalau dipandang dari sisi kebutuhan kita kepadanya. Karena sesuatu yang kita butuhkan, jika tidak ada, pasti kita akan kesulitan. Dan tidak ada pula dosa itu sebenarnya yang kecil jika memandang dari sisi siapa yang kita durhakai. Jadi kalau kita mendurhakai Allah, kalaupun dibagi-bagilah dosa itu ada yang kecil. Tapi jika dipandang siapa yang kita durhakai, tidak ada dosa yang kecil. Karena Allah Maha Agung yang sangat tidak pantas untuk kita durhakai. Cuma itu untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Karena ada kadang di antara syirik yang bisa mengeluarkan dari agama, tapi ada syirik yang memang mereka dengan melakukan itu tetap dianggap sebagai seorang muslim. Itu barangkali fungsinya pembagian yang tadi itu. Maka di sini dikatakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya Allah lah sumber segala nikmat. Maka tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita kecuali itu sesungguhnya memang datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari patung-patung yang mereka sembah, bukan dari pohon-pohon yang mereka jadikan tempat mengadu, tetapi apapun nikmat sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan satu pelajaran bahwa kita hanya boleh menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Kita hanya boleh menggantungkan kehidupan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kadang-kadang itulah penghormatan seseorang kepada orang lain yang punya kelebihan. Umpamanya ada orang yang kaya. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang membuat orang lain seolah-olah bergantung kepada dia. Ada jabatan yang dimiliki oleh seseorang yang membuat dia angkuh dan sombong, karena seolah-olah dia meyakini orang akan bergantung kepada jabatan yang dia punya. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa yang sumber segala nikmat itu adalah Allah, maka dugaan-dugaan seperti itu pasti akan hilang. Tak boleh kita anggap ada yang lain memberikan nikmat selain daripada Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang memberikan kita sesuatu? Ada orang di Bayu ada ditimbang buah mangganya dibayar dari tetangga. Bukankah berarti dia memberi nikmat? Bukan dia hanya wasilah. Allah yang melunakkan hatinya untuk memberi. Bukan dia yang memberikan sesungguhnya, tapi Allah yang telah memudahkan dia atau melunakkan hatinya untuk memberi. Maka kalau seandainya kita mendapatkan pemberian itu, yang kita puji siapa? Allah. Maka kita bilang alhamdulillah, makasih ya. Alhamdulillah berarti yang kita puji adalah Allah. Tapi kita pantas juga untuk berterima kasih kepada dia, karena melalui dia kita mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya kita kesulitan di jalan, lalu tiba-tiba ada orang yang berhenti untuk membantu kita, yang kita puji siapa? Alhamdulillah, Allah telah memberikan jalan keluar untuk kesulitan yang sedang saya hadapi. Kita tidak sedang memuji dia. Yang kita puji tetaplah Allah. Maka dakat atau azamat, kecil ataupun besar, zaharat atau khafiyat, baik yang nyata maupun yang tersembunyi,
Ada nikmat yang nyata, ada nikmat yang tersembunyi. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tidak menyadari. Ternyata itu adalah nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak tengah lolo orang hendak apa ya punya, tetapi ada nikmat yang diberikan oleh Allah yang kita tidak menyadari. Mungkin saja kita sedang tertidur, tapi ada orang yang sedang mendoakan kita karena kebaikan yang kita berikan kepada dia. Dan mungkin Allah mengabulkannya. Nikmat tak kira-kira? Zaharat khafiyah, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Itulah sebabnya tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Nyado yang tersembunyi, sedangkan yang nyatu ya tidak bisa menghitung. Yang zahir saja dari nikmat Allah semuanya tidak bisa kita hitung. Apalagi kalau sudah ada yang tersembunyi, yang khafiyah. Nah, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang diajarkannya kepada para sahabat di awal-awal keislaman, di mana tujuannya adalah untuk bina al-janibil aqadi atau tashih al-janibil aqadi. Dengan demikian benar-benar sahabat itu meyakini bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Kalau sudah tahu bahwa Allah segala sumber kebaikan, mungkinkah kita mencari kebaikan lagi selain daripada kepada Allah? Mungkinkah kita meminta lagi kepada selain Allah? Kalau lah tahu nak sudah tadi, tidak mungkin. Kalau kita sebagai orang beriman, kita sudah tahu bahwa Allah sumber segala kebaikan, sumber segala nikmat, maka berarti hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'mah." Dan nikmat-nikmat yang ada pada kamu, faminallah, maka semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Ini pada poin yang ketiga. Yang keempat, wa anna ilmahu muhitun bikulli syai'. Dan bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Fala takhfa alaihi khafiyatun fil ardi. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah fil ardi, di bumi ini. Wala fis sama. Dan juga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa-apa yang ada di langit. Wala ma yukhfil insan, dan tidak ada juga yang tersembunyi bagi Allah ma yukhfi al insan, apa-apa yang manusia sendiri mungkin menyembunyikannya. Jadi kalau kita mencoba untuk menyembunyikannya, bagi Allah tidak akan pernah tersembunyi. Mungkin kita mencoba untuk menyembunyikannya kepada orang lain, mungkin bisa tersembunyi dalam pandangan orang lain, tapi dalam pandangan Allah, dalam ilmunya Allah, tidak ada. Maka ilmu Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Gerak kita, ucapan kita, bisik-bisik hati kita, apa saja, semua akan ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah memang sudah kita meyakini bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, berarti tidak ada satupun kebaikan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Sebaliknya, tidak ada pula keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan, kecuali juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna
yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa, Allah lah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, dan bumi pun semisalnya. Berarti bumi ada 7 lapis. Sudah adakah ahli geologi yang tahu mana lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga? Nah, manu berarti lapisan pertama. Yang jelas wa minal ardi mislahunna, bumi pun semisalnya, berarti semisalnya langit. Langit ada 7 lapis. Rafa'a samawati bighairi amadin, Allah lah yang mengangkat langit yang berlapis-lapis tadi, tapi tanpa ada tiang. Kalau dalam hadis Isra Mi'raj itu, setiap Nabi mau naik ke langit, pertama minta izin, lalu naik lagi, minta izin lagi. Al-Lalikai dalam kitab I'tiqad Syarhi I'tiqad Ahli Sunnah itu menyampaikan satu riwayat, antara satu langit ke langit berikutnya itu kira-kira 500 tahun perjalanan. Dari 2 ke 3 sejauh itu pula sampai ke 7. Pokok setiap satu tingkat berikutnya 500 tahun perjalanan. Jauh. Sampai nanti pada langit ke 7. Nah, nanti setelah itu ada air. Di atas air ada arasnya Allah. Karena aras Allah itu wa kana arsyuhu 'alal ma', adalah aras Allah di atas air. Terbayang enggak kita ada laut di atas langit ke-7? Akhirnya perkara-perkara gaib ini, makhluk Allah ini enggak mungkin bisa akal kita untuk mencerna. Apalagi Allah itu sendiri. Maka hal-hal yang begini temo aja lah. Imani saja apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih, maka tinggal kita imani. Begitulah sikap orang-orang yang beriman. Jadi wa minal ardi mislahunna. Ada istinbat yang menarik. Dulu pernah disampaikan oleh Syekh Sukiti dalam majelis di Masjidin Nabawi. Kan ada hadis, man saraka sibran minal ardi, barang siapa yang mencuri sejengkal bumi, sejengkal tanah, fawaqahallahu, Allah akan kalungkan nanti bumi yang sejengkal tadi sab'a aradi, 7 lapis bumi. Ini sejengkalnya, tapi yang sejengkal kau tak boleh sampai ke lapisan ke-7. Itu kalau sejengkal. Kalau sehektar dia kaplingan ugang, kaplingan awak je begini. Ada lulenya enggak sugi asli juga. Ini banyak sugi asli ke sadol. Tapi orang-orang beriman, maka berbahagialah kita sebagai orang beriman. Ada rem kita, ada barometer kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga Allah dan Rasulnya mengajarkan kita mana yang halal, mana yang haram. Lalu ketika beliau menyampaikan ini contoh istinbat, apakah sah tawaf di Masjidil Haram yang lantai atas? Kok sampai mau besok 5 lantai 6 lantai, sah enggak tawaf di lantai atas? Dia ketika itu menyampaikan hukumnya sah. Dari mana istinbatnya? Kias yang tadi itu, sejengkal yang dicuri tapi tabo lapis. Sekarang andaikan nanti Masjidil Haram itu bisa sampai 6 tingkat umpamanya,
sama dengan hukum yang di bawah. Karena hukum di lantai bawah terbawa nanti hukumnya sampai ke atas. Maka tidak boleh, tidak mesti diragukan keabsahannya meskipun nanti Masjidil Haram bertingkat-tingkat. Baik, balik kita kepada ayat. Ini ayat untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu Allah muhitum bikulli syai'. Yatanazzalul amru bainahunna. Turunlah al-amr. Amr itu perintah-perintah Allah. Aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Kau boleh, kau tidak boleh katanya. Turunlah kepada makhluk-makhluknya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'. Sesungguhnya Allah telah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Seluruh lapisan langit tadi ada dalam ilmu Allah. Seluruh lapisan bumi tadi dan apa yang ada di dalamnya, semua mereka hidup atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yatanazzalul amru bainahunna. Turun terus-terusan, terus-menerus. Urusan Allah, perintah Allah, aturan Allah untuk mereka. Ketika dikatakan al-amru, kalau untuk manusia tentu ada aturan-aturan. Tapi kan manusia saja yang seperti itu. Makhluk lain kan tidak punya aturan seperti manusia. Tapi adakah dalam kehidupan mereka aturan-aturan Allah? Ada tak? Ada. Karena semuanya Allah yang mengatur. Makhluk manapun, di lapisan bumi manapun, berarti pada setiap lapis bumi ada makhluk Allah yang hidup di situ. Di setiap lapisan langit, di situ ada pula makhluk Allah yang hidup. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya ada pula makhluk Allah yang hidup. Semua itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa ekor semut yang mati? Hari ini berapa ekor ikan yang mati? Beda lah ta'ala. Bapak iku ikan yang bertalu. Beda lah ta'ala. Peternak lele saja, tidak beda lah perkembangan lelenya. Kasalah banyak mati. Nya kurang beri makanan, jadi yang godang kan makan, kenek deh. Pas ditengok, dia lah mati sendiri. Tapi Allah tahu nak. Maka kalau seandainya kita coba ambil contoh-contoh seperti apa meliputi ilmu Allah itu tentu akan sangat luas sekali dan akan sangat banyak sekali contohnya. Itulah gambarannya. Yatanazzalul amru bainahunna. Turun urusan Allah, perintah Allah, segala ketentuan Allah berlaku untuk semua mereka. Dan itu untuk supaya kita tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir. Dia berkuasa. Karena memang hanya Allah lah yang mampu untuk melakukan itu semua. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ada kebutuhannya. Dan Allah tahu kebutuhannya. Dan Allah juga menyiapkan segala macam bentuk kebutuhannya itu. Maka tidak ada makhluk Allah yang tidak disediakan oleh Allah kebutuhannya. Karena Allah memang tidak pernah menzalimi siapapun di antara hambanya. Dan semua mereka itu bisa disebut sebagai hamba Allah karena mereka adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketundukan itu ada dua. Ada tunduk yang tawaan dengan ketaatan kita, ada ketundukan itu yang karhan. Karhan itu terpaksa. Tidak bisa menolak. Bumi ini kalau beliau memilihnya
mungkin dia tidak rela untuk kita injak-injak. Tapi itulah ketentuan Allah untuk dia. Itu pohon karet itu kalau boleh memilih dia, tidak rela dia disayat-sayat. Tapi itulah yang ketaatan dia, itu kerhan namanya. Hewan kurban tuh, kau sebantoleh hewan kurban, azab kau bantai. Itulah ketaatannya kepada Allah. Karena memang itu kerhan manusia, kita tidak dipaksa seperti itu, diberi ikhtiar. Itu namanya tau'an. Ketaatan yang dasarnya adalah ikhtiar. Maka ada orang yang taat, ada yang tidak. Karena memang Allah sediakan, diberikan pula aksesorisnya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa aksesorisnya? Diberikan akal untuk berpikir. Maka Allah beritahukan mana yang baik, mana yang buruk. Ikutilah yang baik, kata Allah, tinggalkan yang buruk. Tetapi dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, ternyata banyak yang mengalahkan akal sehatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada setiap jiwa itu ada unsur fujur, ada unsur takwa. Inilah yang akan terus setiap hari terus melawan. Kadang-kadang ketakwaan yang menang, kadang-kadang ketakwaan yang kalah. Saat ketakwaan kita menang, maka di hari itu kita akan lebih banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika fujur mengalahkan ketakwaannya, mungkin di hari itu justru yang terjadi dari kita adalah dosa demi dosa. Dan itu tidak ada pada makhluk yang lain. Baik, ikhwatillah, semua contoh yang kita sampaikan tadi itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita sholat. Tadi sudah kita katakan bahwa Rasulullah SAW dalam rangka meluruskan akidahnya para sahabat, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah muhitun bikulli syai'in, ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik, pada poin berikutnya, wa annahu subhanahu wa ta'ala yuqayyidu 'alal insani a'malahu biwasitati malaikatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua amalan-amalan manusia itu semua tercatat, dan pencatatan itu biwasitati malaikati, melalui perantara malaikatnya. Itu tidak ada ilmu itu bagi orang jahiliyah dulu. Setelah Nabi menyampaikan dan mereka semua meyakini, apapun yang kita lakukan, maka akan ada malaikat yang mencatatnya. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kalian ucapkan, berbohong atau jujur, menipu, memfitnah, apa saja yang keluar dari lisan seseorang, kecuali berarti ada malaikat yang mencatatnya. Dan itu fi kitabin la yatruku saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dicatat, ada catatannya, dan catatan itu tidak meninggalkan baik yang kecil apalagi yang besar. Berarti detail pencatatannya. Nanti pada saatnya sayunsyar dzalika fil lahzatil munasibah wa waqtil munasib. Itu akan diekspos, akan di-share nanti. Semua bentuk yang sudah kita lakukan dan sudah kita ucapkan, yang catatan itu pada waktunya nanti, pada saatnya akan diperlihatkan. Kalaulah memang kita meyakini itu. Dan ini adalah bagian dari akidah, bagian dari keyakinan. Inilah yang akan mampu mendorong kita untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ternyata ada catatannya oleh malaikat Allah. Dan ini pula yang akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Janganlah tidak nampak ada orang. Dia kadang-kadang mudah berbuat baik ketika ditengok oleh orang. Tapi kalau tidak nampak dia kadang-kadang terhenti langkah untuk berbuat baik. Tapi ketika ini yang diyakini, rupanya berbuat baik itu bukan karena manusia, karena Allah, karena memang Allah menyiapkan malaikat untuk mencatatnya. Dan tidak akan ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali akan ada catatannya. Dan kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah hanya kebaikan pada manusia saja, tapi bisa kebaikan pada sesama makhluk yang lain. Nampak kucing litak diberi makan, itu perbuatan baik enggak? Berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat enggak? Dicatat. Karena memang Allah telah menyiapkan kiraman katibin, ada pencatatnya. Katib itu memang arti tukang catat. Malaikat mulia yang mencatat, kiraman, karim, mulia, yang fungsinya memang adalah untuk mencatat. Itu tidak bisa diakal-akali. Iya, ada malaikat sebelah kanan, tidak nampak apa? Iya, ada sebelah kiri, tidak nampak apa? Ini bukan sesuatu yang diakali. Sekali lagi, persoalan akidah, persoalan tauhid, ini perkara gaib yang tugas kita hanya mengimani.
bukan untuk menganalisa sebelum diyakini. Kalau dianalisa sebelum diyakini, tidak akan pernah kita meyakininya, karena analisanya tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Baik, yang berikutnya Nabi juga mengajarkan wa annahu subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu bi umurin tukhalifu ma yuhibbun wa ma yahun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji para hambanya dengan perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hambanya dengan hal-hal yang kita sendiri tidak menyukai itu. Ma yuhibbun wa ma yahun. Tidak cenderung kita untuk mendapatkannya. Liya'rifan nasu ma'adinahum, supaya manusia itu tahu dia harga sesuatu yang ada pada dirinya. Diuji wajah sakit dah. Beliau beda wak makna sehat dah. Sakit itu suka tak wak dah? Tak nak dong suka sakit dah. Babi piti dia bau baik memang beliau sehat. Allah uji dengan sesuatu yang kita tidak suka. Supaya apa? Liya'rifan nas ma'adinahum, supaya manusia itu tahu harga sesuatu yang ada pada diri dia. Itulah contoh. Jadi kalau sudah lama kita sehat, ternyata sehat kita hanya membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah berikan kita sakit. Allah uji kita dengan penyakit. Dan dengan adanya sakit yang diuji oleh Allah, baru kita menyadari harga sehat itu. Ini semua ada fungsinya. Ada hikmah yang luar biasa. Potong waktu COVID, salah satu dari pelajaran besar dari peristiwa virus COVID itu adalah semua orang yakin kalau ini akan mati. Itu di antara saya mengambil satu pelajaran besar dari COVID itu, semua orang meyakini kalau ini ia akan mati kosan. Makanya kalau lah sumber hidung lah, alah orangnya mati. Padahal sebelum datang COVID itu aman-aman ini. Tapi ada rasa ketakutan yang luar biasa ketika diuji oleh Allah dengan satu keadaan. Terlepas nanti entah rekayasa apa segala macam, yang jelas ini takdir dari Allah dalam kehidupan kita, yang membuat kita ternyata memang takut kalau mati gini. Kalau takut mati gini berarti selagi ada umur maka gunakanlah untuk beribadah, karena satu saat nanti ternyata memang pada akhirnya kita akan mati. Tidak pun karena COVID kita juga akan mati. Jadi liya'rifan nasu ma'adinahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga seorang anak sangat disayangi, tahu-tahu dia meninggal. Ini adalah cara Allah untuk menguji hambanya. Apakah hambanya itu menyadari kehendak Allah yang ada dalam kehidupan dia atau tidak? Maka apapun yang terjadi, sekali lagi itu adalah merupakan ujian bagi Allah. Tujuannya apa? Banyak. Wa man minhum yarda biqada'illahi wa qadarihi. Agar Allah ingin juga tahu dan membuktikan siapa di antara mereka yang ridha dengan takdir Allah. Ridha enggak kita dengan kehendak Allah yang ada dalam kehidupan kita? Wa yuslimu lahu zahiran wa batinan. Dan supaya manusia itu benar-benar Islam, berserah diri kepada Allah, baik zahir maupun batin. Jadi banyak fungsi musibah itu rupanya. Biar manusia tahu hal-hal yang berharga dalam dirinya, agar tahu siapa yang ridha dengan takdir Allah. Maka kalau mendapatkan musibah,
Tidak boleh kita menyikapinya dengan cara berlebihan, seperti menangis, merobek-robek baju, memukul-mukul badan ketika meninggal keluarga umpamanya. Seorang anak ketika ayahnya meninggal, bolehkah sedih? Jawabannya boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Agar tidak tergambar dari sikap itu kalau dia tidak ridha dengan takdir Allah. Seolah-olah seorang anak ini menggantungkan hidupnya kepada ayahnya, padahal dia dan ayahnya hidupnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditakdirkan oleh Allah hilang orang-orang yang kita cintai, agar kita kembali kepada Allah, agar kita tidak mengatakan dalam hidup kita bahwa dialah tempat kita bersandar, dialah tempat kita bergantung, tapi tempat kita bergantung sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa annahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiq wa yu'ayyid wa yansur man laja'a ilaihi wa ladha bihimahu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa memberikan taufiknya, membantu, menolong man laja'a ilaihi wa ladha bihimah, orang-orang yang senantiasa mengadunya kepada Allah, orang-orang yang selalu memohon perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti itu Allah pasti akan menolongnya, pasti akan membantu dan memberikan dia taufik. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Setiap kali ada persoalan, mengadunya kepada Allah. Ada masalah, mengadunya kepada Allah. Meminta kepada Allah agar dimudahkan urusannya oleh Allah. Nanti terserah Allah caranya bagaimana. Ada orang yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan dia. Yang jelas kita pertama kali mengadunya mesti kepada Allah. Kadang-kadang wajadin mengadu kepada Allah itu kalau landak dapet cik jodoh orang baru minta kan, itu yang salah loh. Jadi lah pai kau mai pai kian pai kasih kau dah dapet dah. Kalau gitu ngadulah kalau tak lain. Jadi seolah-olah itu jalan terakhir, padahal enggak. Jalan pertama kita memintanya kepada Allah. Setelah itu Allah yang mengatur apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Dan berapa banyak fakta-fakta dalam kehidupan yang barangkali mungkin kita masing-masing juga pernah merasakan ketika kita benar-benar mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan caranya sendiri memberikan jalan keluar. Ada yang kisah-kisah yang kadang diviralkan, seperti ada orang yang yang butuh sesuatu, lalu dia pergi ke masjid, ambil wudu, sholat duha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba solusi dia mendapatkan dengan cara yang seperti itu. Bahkan tidak jarang juga persis yang diberikan orang itu sesuai dengan angka yang dia butuhkan. Maka tinggal kita menjadi soleh saja. Tinggal kita solehkan saja diri kita. Karena Allah yatawallas salihin. Dalam ayat dikatakan seperti itu. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Dialah Allah yang akan selalu menanggung kehidupan orang-orang yang saleh. Inilah jawaban Umar ibn Abdul Aziz. Ibn Abdul Aziz itu kan khalifah, tapi miskin. Waktu wafat hanya meninggalkan 18 dinar. Abi dek tanah kuburan Nabi dek kain kapan 39 dinar. Ada yang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, ya khalifah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Engkau adalah khalifah.
orang besar, tapi tak meninggalkan harta untuk anak-anak. Apa yang kamu tinggalkan? Singkat saja jawaban Umar bin Abdul Aziz. Taraktuhum ala taqwallah. Saya tinggalkan mereka di atas ketakwaannya kepada Allah. In kanu salihin. Jika memang anak-anak saya adalah anak-anak yang saleh, fallahu yatawallas salihin. Allah menjamin hidup orang yang saleh. Kalau Allah menjamin takwil. Wa in kanu ala ghairi dzalik. Andaikan anak saya ternyata bukan anak yang saleh, maka saya tidak ingin membantu mereka dalam berbuat maksiat dengan harta yang saya tinggalkan. Ini jawaban Umar ketika ditanya. Umar bin Abdul Aziz. Saya hanya tinggalkan untuk mereka hidupnya di atas ketakwaannya kepada Allah. Karena orang yang bertakwa, yatawallas salih. Allah yatawallas salih. Allah yang akan menjamin hidupnya. Maka tinggal kita bagaimana kita menjadikan diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, segala macamnya supaya menjadi orang yang soleh dan kita serahkan kehidupannya kepada Allah. Bukan berarti maksudnya kita berpangku tangan. Tidak, itu maka Allah akan mudahkan kehidupan bagi orang-orang yang soleh. Kok mau berhutang, Allah mudahkan caranya untuk menyelesaikan dan melunasi hutangnya. Allah mudahkan jalan untuk mendapatkan rezeki, karena Dia yang pemilik rezeki itu. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dalam rangka memperkokoh keyakinan para sahabat. Sesungguhnya Allah pasti membantu, menolong, memberikan taufik man laja'a ilaihi. Siapa saja yang jika memang mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil satu poin yang terakhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala haqquhu 'alal ibad ay ya'budu. Allah punya hak dari kita. Apa hak Allah dari kita? Bahwa sesungguhnya hamba Allah itu mesti menyembahnya, mesti beribadah kepadanya, wa yuwahhiduhu, mesti mentauhidkannya, fala yusyriku bihi syai'a, maka tidak boleh hamba itu melakukan satu bentuk kesyirikan pun. Ini hak Allah dari kita. Dan ada pula hak kita dari Allah. Jadi ini sebenarnya pertanyaan Rasul nih kepada Muaz. Ketika Muaz satu kendaraan, satu onta dengan Rasulullah SAW. Tahukah kamu apa hak Allah dari kita, apa pula hak kita dari Allah? Jawaban Nabi ada pada apa yang kita sampaikan tadi. Hak Allah dari kita mesti mentauhidkannya, mesti beribadah kepadanya dan tidak syirik. Hak kita dari Allah apa? Allah tidak akan pernah mengazab, memasukkan ke dalam nerakanya orang-orang yang seperti tadi. Maka syarat untuk mendapatkan surganya Allah adalah tidak syirik. Syarat untuk mendapatkan balasan surga nanti di akhirat adalah tidak melakukan kesyirikan. Karena itulah yang paling dimurkai Allah. Allah waspadai betul diri kita. Maka mesti kita terus kaji persoalan tauhid. Biarlah berulang-ulang. Pergi masjid sana majelis ilmunya soal tauhid. Pergi majelis sana majelis ilmunya akidah. Sampai sana majelis ilmunya asma wa sifat. Tidak masalah karena memang harus betul-betul diluruskan supaya kita terbebas dari semua bentuk kesyirikan. Apapun kata orang. Ini kadang-kadang syirik itu maksudnya. Tidak apa-apa. Yang penting kita ingin kita selamat dari perbuatan syirik, jauh dari perbuatan syirik. Karena orang yang syirik tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari akhirat? Jawaban Nabi singkat saja, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi khalis, murni, tidak ada sama sekali unsur kesyirikannya, itulah orang yang akan berbahagia untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ini barangkali yang menjadi bahan kajian kita pada hari ini dari penggalan sejarah Nabi. Di awal-awal dakwah Nabi, Islam yang beliau sampaikan fokus pada tashih al-janib al-aqadi, membenarkan sisi akidah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Berarti dari semua yang kita sampaikan dulu pada masa jahiliyah banyak penyimpangannya, dan sampai hari ini pun masih banyak penyimpangan itu. Sehingga kajian-kajian akidah tetap harus dikembangkan dan diulang-ulang. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, selain dari persoalan bagaimana mengenal Allah, ada sisi lain yang Nabi menyampaikannya, yaitu di awal-awal dakwah, untuk menggugah hati agar senantiasa berbuat baik, karena ternyata balasan dari Allah itu luar biasa. Maka bahasan berikutnya adalah wasful jannah fil Quran. Bagaimana sifat-sifat surga yang disampaikan oleh Rasul melalui Al-Quran. Wa atharuhu ala sahabah. Apa pula pengaruhnya terhadap kehidupan para sahabat. Jadi surga itu seperti apa yang ada di dalamnya, makanan dalam surga itu seperti apa. Itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sampai di sini kajian kita, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap bersemangat duduk di majelis ilmu, mengokohkan iman dan akidah kita, dan memberikan semangat untuk tetap beribadah dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.